Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk pembahasan soal bab materi yang terakhir pada persamaan garis lurus. Kemarin kita udah mengetahui beberapa rumus, kemudian sudah mengetahui sifat tegak lurus dan sejajar. Kali ini akan kita coba latihan lagi di sub bab materi yang terakhir. Jadi ini ada 4 soal, kita akan kerjakan bersama. Untuk soal nomor 1, kita diminta untuk membuktikan apakah persamaan garis lurus berikut saling tegak lurus atau tidak. Diingat kembali untuk yang tegak lurus adalah M1 dikali M2 sama dengan negatif 1. Oke, kita mulai dulu untuk yang A, di mana 2Y sama dengan 2X dikurangi 3. Kita merubah bentuknya ke dalam Y sama dengan MX ditambah C. Berarti kita ubah bentuknya menjadi Y sama dengan ya. Ini masih 2Y, berarti kita bagi semuanya dengan 2. Diperoleh Y sama dengan X min 3/2. Kemudian yang satunya lagi adalah Y sama dengan min X ditambah 3. Oke, untuk yang ini kita sebut saja M1. Berapa di sini? 1 ya, koefisiennya berarti M-nya adalah 1. Dan yang ini M2-nya, kita lihat koefisiennya adalah negatif 1. Nah, ketika kita kalikan, apakah akan menghasilkan negatif 1? M1-nya 1, M2-nya negatif 1. Hasilnya memang negatif 1. Berarti kita tulisnya adalah terbukti. Seperti itu. Terus kita lanjutkan lagi untuk yang B. Untuk yang B ada 3X tambah Y sama dengan 7. Kita ubah bentuknya menjadi Y sama dengan lagi. Y sama dengan 7 dikurangi 3X. Langsung aja ya. M1-nya berapa? Koefisien dari X. Apakah 7? Oh, tentu tidak, karena 7 merupakan konstanta. Jadi, koefisiennya adalah negatif 3. Kemudian yang satunya lagi, 3X min 6Y sama dengan 7. Kita ubah bentuknya menjadi Y sama dengan, kita pindahkan saja ya 6Y-nya biar lebih mudah jadi positif. Kemudian di sini menjadi 3X min 7. Kita bagi dengan 6 supaya menjadi Y sama dengan 3X bagi 6, 3 dibagi 6. 3X per 6 min 7/6, atau bisa kita sederhanakan dibagi 3, yang atas 1, yang bawah 2. 1/2X min 7/6. Kita lihat, yang ini berapa gradiennya? Koefisien dari X adalah 1/2. M1-nya negatif 3, M2-nya 1/2. Kalau kita kalikan bukan menghasilkan negatif 1, maka ini kita simpulkan jawabannya adalah tidak terbukti tegak lurus. Kemudian yang C, di atas ini aja, 4X ditambah 6 per 3 sama dengan 4Y. Nah, kalau bentuknya seperti ini bisa kali silang ke sini. Jadinya 4X ditambah 6, 3 kali 4Y, 12Y. Kita ubah bentuknya menjadi Y sama dengan, berarti kita bagi berapa? Kita bagi dengan 12. Sini koefisien dari Y-nya adalah 12. Ini Y sama dengan 4X dibagi 12. Langsung disederhanain aja ya. 1/3X ditambah 6/12, 1/2. Berarti yang ini M1-nya adalah 1/3. Kemudian yang satunya lagi ada 3X ditambah 4Y ditambah 2 sama dengan 0. Kita ubah bentuknya menjadi Y sama dengan negatif 3X negatif 2. Y sama dengan, kita bagi 4 kan? Kita bagi 4, diperoleh negatif 3/4X min 2/4, negatif 1/2. Yang ini M2-nya adalah negatif 3/4. Ketika kita kalikan, coba deh kita kaliin M1 kali M2. 1/3 dikali min 3/4. Min 3/4 ini coret-coret. Hasilnya adalah negatif 1/4. Bukan negatif 1 loh ya. Berarti ini juga tidak terbukti. Berarti yang hanya terbukti hanya yang A. Seperti itu karena sudah sesuai dengan
konsepnya atau dengan rumusnya M1 kali M2 sama dengan negatif 1. Lanjut untuk soal nomor 2. Diketahui persamaan garis lurus yaitu 3x ditambah 4y dikurangi 5 sama dengan 0. Yang satu lagi 6x ditambah 8y min 10 sama dengan 0. Bagaimana kedudukan? Berarti yang ditanya kedudukan apakah sejajarkah atau tegak luruskah atau tidak keduanya? Kita cari ya dengan 4y sama dengan, berarti sini 5 dikurangi 3x. Kita bagi dengan 4. Diperoleh y sama dengan 5 per 4 min 3 per 4x. M-nya, M1 adalah negatif 3 per 4. Oke, lanjut untuk yang garis kedua. Kita ubah menjadi y sama dengan 10 kurang 6x. Kita bagi dengan 8. Y sama dengan 10 per 8 kurang 6x per 8. Ini bisa kita sederhanakan lagi ya. Kita sederhanakan, berarti ini sama-sama dibagi 2. Yang atas 5, ini 4, min 3 per 4x. M2-nya juga negatif 3 per 4. Karena M1 sama dengan M2, maka kedudukannya adalah, kalau nilai M-nya sama gimana? Sejajar ya. Maka kedudukannya adalah sejajar. Oke, lanjut untuk soal nomor 3. Fungsi fx adalah 3x ditambah 7. Kemudian untuk gx 6x min 8. Fx ini bisa kita ganti menjadi y. Ini begitu pula dengan yang ini. Bentuknya seperti ini. Ini berapa? Kemiringannya adalah 3. Ulanginya adalah 6. Sejajar enggak? Enggak. Tegak lurus enggak? Enggak. Berarti kedudukannya adalah tidak sejajar ataupun tegak lurus. Nah, kemudian kita diminta untuk menggambar grafiknya. Kita menggambar grafik dengan menggunakan bantuan titik potong ya. Titik potong tipot sumbu X, Y-nya yang 0, berarti 0, sama dengan 3X ditambah 7. Ini negatif 7 sama dengan 3X, negatif X sama dengan negatif 7 per 3. Koordinatnya negatif 7 per 3, 0. Ini untuk yang fx. Saya tuliskan di sini fx. Selanjutnya adalah tipot sumbu y yang 0 yaitu x. Y sama dengan 3 kali 0 ditambah 7. Y sama dengan 0 tambah 7. Y-nya 7. Berarti koordinatnya 0,7. Oke, ini udah yang fx. Kita lanjutkan yang gx. Yang gx tipot sumbu x. Y-nya yang 0. Berarti 0 sama dengan 6x kurangi 8. Ini 8, 6x. X sama dengan 4 per 3. Koordinatnya 4 per 3, 0. Kemudian untuk tipot sumbu y yang 0 adalah x. Y sama dengan 6 kali 0 dikurangi 8. Y sama dengan 0 dikurangi 8. Y-nya negatif 8. Koordinatnya 0, negatif 8. Kita gambarkan ya. Kita gambarkan di mana ya? Yang satu adalah negatif 7 per 3. Berarti negatif 2, 1 per 3. Yang ini 1, 1 per 3. Coba kita gambarkan di sini saja. Dengan menghemat tempat, Y-nya sampai 7 sampai 8 ya. Berarti ya kita skala 2 aja ya. Ini X, ini Y. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. Kemudian X-nya hanya sampai sedikit saja. 2, 4, 6. Negatif 2, negatif 4, negatif 6. Oke, untuk pasangan yang pertama adalah negatif 7 per 3,0 dengan 0,7. Berarti negatif 2, 1 per 3. Ini kan diwakili 2 ya. Jadi di sini kira-kira ya. Oke.
di sini. Kemudian yang satu lagi 0,7. 2, 4, 6, berarti di sini 7. Nah, kita tarik garis. Ya, seperti ini kira-kira untuk garis yang fx. Saya kasih nama di sini adalah fx. Kemudian untuk yang gx, 1/3. 1 di sini ya kira-kira di sini 1/3,0, dan yang satu lagi 0,-8. 2, 4, 6, -8 di bawah sini. Saya tarik garis seperti ini, maka akan diperoleh garis GX yang bentuknya seperti ini. Jika menggunakan penggaris dengan skala yang benar, maka terlihat ya bahwasannya nanti ini tidak sejajar secara maksimal. Ini harusnya nanti akan ada perpotongan. Ya, bisa kita lihat dengan nilai dari kemiringannya saja sudah berbeda. Ini kebetulan karena meleot-meleot, titiknya tidak pas, dan garisannya juga tidak lurus, maka terlihat sejajar. Coba kita cari perpotongannya di titik berapa dengan kita menyamakan Y. Jadi untuk YFX kita sama dengankan dengan YGX. YFX 3X ditambah 7 sama dengan 6X negatif 6X dikurang 8. Satukan suku sejenis. 7 ditambah 8, 6X kurangi 3X. 8 tambah 7, 15. Kemudian 3X, kita peroleh X-nya adalah 5. Kita dapatkan X-nya 5. Kemudian kita substitusikan lagi ke salah satu mungkin dari persamaan ini. Berarti nanti dia akan mengalami perpotongan di 5 itu kira-kira di sini. Nah, nanti dia akan berpotongan di sebelah sini. Seperti itu, ya tidak tahu jarak panjangnya ini seberapa jauhnya. Yang penting nanti untuk perpotongannya adalah 5, sekian. Jadi ini tidak sejajar ya. Oke, kemudian kita lanjutkan lagi untuk soal terakhir, soal nomor 4. Masih sama seperti yang tadi. Kita lihat untuk kedudukannya terlebih dahulu, 2X ditambah 5. Yang berarti gradiennya adalah 2. Yang ini negatif 1/2X kurangi 6. Y sama dengan negatif 1/2X kurangi 6. M2-nya adalah negatif 1/2. Kita coba kita kalikan. 2 dikali negatif 1/2, hasilnya adalah negatif 1. Karena negatif 1, maka kedudukannya adalah tegak lurus. Oke, kemudian kita diminta, oh saya paham, untuk yang ini, kemudian gambarlah grafiknya. Kita tidak diminta untuk menggambarnya dalam dua garis yang berbeda, karena di sini format yang diminta adalah fx ditambah gx. Oke, kita rapikan dulu. Berarti yang kita cari adalah 3x tambah 7, 6x kurangi 8. Nanti baru kita gambarkan grafiknya pada koordinat kartesius. Kita hapus dulu, kita rapikan. Oke, kemudian kita kembali lagi. Dari fx ditambah gx, di atas saja, fx ditambah gx, berarti 3x ditambah 7 ditambah 6x min 8, ini kan punya gx, ini punya fx. 6x tambah 3x yaitu 9x, 7 dikurangi 8 negatif 1. Berarti kita punya persamaan baru, y sama dengan 9x dikurangi 1. Nah, dari 9x kurangi 1 ini kita cari titik potongnya. Oh, berarti yang titik potong di bawah ini juga tidak kita gunakan ya. Berarti langkah awalnya tadi masih keliru. Oke, ini berarti punya fx tambah gx saja. Saya hapus lagi dulu.
Oke, sudah kita tuliskan Y-nya ini untuk fx ditambah gx. Y sama dengan 0. Y sama dengan 0 berarti berubah menjadi 0 sama dengan 9x kurangi 1. Ini kita pindah ruas. 9x sama dengan 1, x sama dengan 1 per 9. Kemudian koordinatnya berarti 1 per 9,0. Ini x-nya diganti 0, y sama dengan 9 dikali 0 min 1, y sama dengan negatif 1, 0, negatif 1. Berarti dari kedua pasangan ini, kedua koordinat ini kita tuliskan di bidang koordinat, kemudian kita tarik garisnya. Ini kita perwakilan 1 saja, sudah kecil skalanya. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, 1, 2, 3. 1 per 9 di koma 0. 1 per 9 ya, berarti sangat dekat sini banget ya. Dan satu lagi 0, negatif 1 di sini. Oke, dengan skala yang benar kita akan memperoleh garis yang ini, fx ditambah gx. Berarti untuk yang ini tidak dipakai, karena kita hanya mencari satu garis saja. Oke, mohon maaf ya. Kita lanjutkan lagi untuk soal yang terakhir. Ini benar yang terakhir. Bentuknya adalah kita diminta untuk menggambarnya dalam bentuk fx dikurang gx. Kita punya fx-nya adalah 2x tambah 5. Kemudian gx-nya adalah negatif 1 per 2x min 6. Kita kurangi ya. 2x dikurang 1 per 2. 2 dikurang 1 per 2. 2 tambah 1 per 2 yang berarti adalah 5 per 2. Sama dengan di sini fx dikurangi gx sama dengan 5 per 2x. 5 dikurang negatif 6 ditambah 11. Oke, kita hanya diminta untuk menggambarkan grafik garis dari persamaan ini saja. Kita ganti y sama dengan 5 per 2x ditambah 11. Titik potong lagi ya, titik potong sumbu x, y-nya 0. 0 sama dengan 5 per 2x tambah 11. Ini pindah ruas. 5 per 2x. 5x sama dengan negatif 22. X sama dengan negatif 22 per 5. Negatif 22 per 5, 0. Ya, berarti nanti ini adalah negatif 4, 2 per 5. Kemudian titik potong lanjut ke sini. Titik potong sumbu y yang 0 adalah x, berarti y sama dengan 5 per 2 kali 0 ditambah 11, y sama dengan 0 tambah 11 yaitu 11. Koordinatnya 0,11. Nah, dari dua koordinat ini kita gambarkan ke dalam bidang koordinat kartesius. Oke, dengan perwakilan 2 ya skalanya. Ini untuk sumbu x dan yang tegak sumbu y. Sumbu tegaknya yang ini 2, 4, 6, negatif 4 berarti di sini 2,5 ya, lebihnya ya berarti di sini dengan 0,11. 2, 4, 6, 8, 10. Nah, 11 di sini kira-kira. Nah, dari ini dan ini kita tarik garis lurus. Skalanya harus benar, garisnya harus lurus, maka ini merupakan gambar dari grafik fx dikurang gx. Oke, jadi itu saja untuk 4 soal pembahasan di subbab terakhir pada persamaan garis lurus. Selanjutnya akan kita pelajari mengenai materi sistem persamaan linear dua variabel. Jadi bisa dipahami kembali untuk persamaan garis lurus sebelum nanti kita juga akan menemukan variabel x dan y pada SPLDV. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekeliruan yang tadi. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.